Salam. Shalom. Horas Madhita Sudina. Horas. Kepada jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kami dari segenap Parhalado HKBP Bandung, Resort Bandung Riau, Marta Dinata mengucapkan selamat hari Minggu bagi kita semua. Selamat hari Minggu. Terlebih-lebih yang mengikuti secara live streaming, selamat mengikuti ibadah. Nama minggu kita hari ini ialah Minggu ke-17 setelah Trinitatis dengan topik Iman yang Menyelamatkan. Mari kita satukan hati, kita masuki saat teduh. Amin. Kita buka kebaktian kita dengan bernyanyi dari buku ND nomor 4 ayat 1 dan 2. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus, yang oleh Allah telah menjadikan hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Engkau adalah sumber penghiburan bagi orang yang berduka cita, dan Engkau adalah sumber kekuatan bagi yang lemah. Kasihanilah kami, tetaplah orang yang berduka cita dan kena pencobaan. Dengarlah jeritan mereka dan bebaskan mereka dari penderitaannya, supaya mereka melihat dan mengenal bahwa Engkau adalah pertolongan, perlindungan dan pemeliharaan pada waktu penderitaan di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
Dengarlah hukum Tuhan yang tertulis di tita ke-6 dan maksudnya. Tita ke-6, jangan engkau membunuh. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita mengancam kehidupan tetangga kita maupun mendatangkan bahaya kepadanya, melainkan kita harus bersahabat dan membantu kebutuhan hidup mereka. Demikian hukum Tuhan, marilah kita memohon kekuatan untuk melakukannya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita merendahkan diri dan mengaku dosa kita di hadapan Tuhan Allah, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa Tuhan kami Yesus Kristus, Engkaulah Allah yang Maha Kuasa pencipta segala sesuatu. Engkau adalah adil menghakimi semua orang. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa kami yang kami lakukan karena melanggar hukum-Mu, baik melalui perkataan kami yang tidak benar, maupun karena nafsu keinginan duniawi yang selalu mempengaruhi kami. Kami patut mendapat murka Tuhan akibat dosa kami itu. Tetapi Engkau adalah Tuhan pengasih dan penyayang. Kasihanilah kami, ampunilah segala dosa-dosa dan kesalahan kami di dalam Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Karuniakanlah kami Roh Kudus, agar kami setia mengikuti Engkau di dalam kebenaran dan kekudusan, dan memperoleh kehidupan yang kekal yang Tuhan janjikan bagi setiap orang yang percaya kepada Anak-Mu Yesus Kristus dan Juru Selamat kami. Amin. Dengarlah janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh karena kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan perdamaian karena iman dalam darah-Nya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin.
Epistel minggu ini tertulis di 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai dengan 14. Kita membaca secara responsorial. 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai 14. Ayat 1, Naaman disembuhkan. Naaman, panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi, oleh sebab dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram, tetapi orang itu seorang pahlawan tentara sakit kusta. Orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya. Katanya, beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu. Maka jawab Raja Aram, baik, pergilah dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel. Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 sikal emas dan 10 potong pakaian. Ia menyampaikan surat itu kepada Raja Israel yang berbunyi, sesampainya surat ini kepadamu, maklumlah kiranya bahwa aku menyuruh kepadamu Naaman pegawaiku, supaya engkau menyembuhkan dia dari penyakit kustanya. Segera sesudah Raja Israel membaca surat berkata, Allahkah aku ini yang dapat mematikan dan menghidupkan? Sehingga orang ini mengirim pesan kepadaku, supaya kusembuhkan seorang dari penyakit kustanya. Tetapi sesungguhnya, perhatikanlah dan lihatlah, ia mencari gara-gara terhadap aku. Segera sesudah didengar Elisa, abdi Allah itu, bahwa Raja Israel mengoyak pakaiannya, dikirimnyalah pesan kepada Raja, bunyinya, mengapa engkau mengoyakkan pakaianmu? Biarlah ia datang kepadaku, supaya ia tahu bahwa ada seorang nabi di Israel. Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya, lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan, pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali, sehingga engkau menjadi tahir. Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya. Ia lalu menggerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu, dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsyik, lebih baik dari segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir? Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Tetapi pengawal-pengawalnya datang mendekat serta berkata kepadanya, Bapak, seandainya nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang ia hanya berkata kepadamu, mandilah dan engkau akan menjadi tahir. Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan, sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak, dan ia menjadi tahir. Oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita. Demikian firman Tuhan, berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memelihara di dalam hatinya. Amin.
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalif langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom. Warta jemaat pada minggu ini, yaitu minggu ke-17 setelah Trinitatis, tanggal 9 Oktober 2022 pukul 10. Poin pertama, jadwal pertanian daerah. Pada hari Rabu 12 Oktober 2022 pukul 18 WIB, nomor 1 daerah D Riau Patra Komala, di rumah keluarga Johnson Pakpahan, inang itu Casit Nancy Boru Hutauruk. Alamat di ruang konsistori lantai 1 gedung Rukan Gereja. Nomor 2 D3 Dago, di rumah keluarga Nyonya Tin Nababan Boru Silitonga. Alamat di ruang serbaguna lantai 2 gedung Rukan Gereja. Yang ketiga, D4 Sarbuncip, di rumah keluarga Roy Nelson Simajuntak, inang itu Boru Rani Boru Sitanggang. Alamat di komplek Mustika Residen 3 nomor 1 Ciwaruga Porompong. Nomor 4 D5 Malabar, di rumah keluarga Jainal Lubis, inang itu Rumah Sia Boru Simajuntak. Alamat di gereja. Pada hari Kamis 13 Oktober 2022 pukul 10 WIB, nomor 1 daerah D2 Antapani Arcamanik, di rumah keluarga Insinyur Todo H. Sitohang, inang itu Sintua Dame H. Boru Panjaitan. Alamat ruang serbaguna lantai 2 gedung gereja. Yang kedua, D6 Bansel, di rumah keluarga Sintua Dr. Palti MT Sitorus, inang itu Rina Rita Boru Harianja. Alamat Jalan Jelita 2 nomor 54 Komplek Batu Nunggal Indah Bandung. Nomor 3 daerah D7 Pajajaran, di rumah keluarga Peberlin Parulian Stompul, inang itu Roma Christine S. Borusiahan. Alamat di gereja. Nomor 4 daerah 8 Bypass Timur, di rumah Sintua Jaspar H. Manurung, inang itu Elizabeth Boru Sitorus. Alamat ruang konsistori lantai 1 gedung Rukan Gereja. Poin yang kedua, akan menerima pemberkatan nikah. Nomor 1 pengumuman 1 dan 2. Georgi Mikhail Uneman Sibarani, putra dari Bapak
Fritz Huneman Sibarani, almarhum Ibu Luciana Boru Lubis, beralamat di Jalan Taman Golf Blok 2 nomor 5 Taman Sari Persada Raya Jati Bening Bekasi, Jemaat GPIB Jatipon Bekasi, dengan Mona Lisa Luki Maria Boru Sinurat, putri dari Bapak Barmen Sinurat, inang itu Rohani Purnama Boru Sinaga, beralamat di Jalan Kiara Sari ke-7 nomor 2 daerah 8 Bypass Timur, Jemaat HKB Bandung Resort Bandung Rio Marta Dinata. Mereka telah menerima perjanjian nikah pada hari Jumat tanggal 7 Oktober 2022 di Gereja KPP Bandung Resort Bandung Rio Marta Dinata. Perberangkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 pukul 9 WIB di Gereja GPIB Jatipon Bekasi. Nomor 2, pengumuman pertama. Ibtu Roland Koko Pardomuan Nainggolan, putra dari Bapak Jesron Nainggolan, Ibu Berliana Boru Tambun, beralamat Jalan Baru Jaya Mukti, nomor 7, Dumai Timur, Jemaat HKB Jaya Mukti Resort Jaya Mukti, Dumai, dengan Elvina Riama Kusuma Wardani Boru Situmorang, putri dari Bapak Mars Rudi Parluhutan Situmorang, Ibu Rauli Boru Naibaho, beralamat di Cikutra Indah Residen nomor 9B daerah 3 Dago, Jemaat HKB Bandung Resort Bandung Rio Marta Dinata. Mereka telah menerima perjanjian nikah pada hari Sabtu tanggal 8 Oktober 2022 di Gereja HKB Bandung Resort Bandung Rio Marta Dinata. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 5 November 2022 pukul 10 WIB di Gereja HKB Jaya Mukti Resort Jaya Mukti, Dumai. Poin yang ketiga, persembahan untuk korban gempa bumi di Tapanuli Utara. Sesuai arahan dari Eporus HKB, maka pada kebaktian minggu hari ini, setelah khotbah, selain persembahan ke pusat, kita juga akan mengumpulkan persembahan untuk membantu korban gempa bumi di Tapanuli Utara. Mari kita sampaikan dengan sukacita. Poin yang keempat, Hatring Naposo HKB Bandung. Mulai hari Sabtu tanggal 8 Oktober sampai dengan hari ini Minggu 9 Oktober 2022 bertempat di Villa Yeseskiel Jalan Maribaya nomor 11B, Lembang. Diadakan Catering Naposo HKBP Bandung dengan tema Healthy Insight, Basic Insight dari Amsal 4 ayat 20 sampai 22, dipimpin oleh Pendeta Lilis S. Boru Sregar. Poin yang kelima, rapat pengurus PPD beserta ketua dan sekretaris seksi perempuan Huria. Pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 pukul 10 WIB bertempat di Gereja HKBP Resort Bethesda Bala Endah. Akan diadakan rapat PBD beserta ketua dan sekretaris seksi perempuan Huria sedistrik 18 Jabar Tendige. Pengurus PBD, ketua dan sekretaris seksi perempuan Huria dari gereja kita akan mengikuti rapat tersebut. Poin yang keenam, kebaktian Padang seksi perempuan Huria. Pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 bertempat di Samperum Resort Garut akan diadakan kebaktian Padang seksi perempuan Huria dipimpin oleh Pendeta Jason Simajuntak. Diharapkan kepada seluruh anggota seksi perempuan agar mengikuti kebaktian Padang tersebut. Berangkat bersama dari gereja pukul 6.30 WIB. Demikian pembacaan warta jemaat pada minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin.
Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 201 ayat 1 sekaligus persembahan 1A dan 1B. Surga ini
damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Salam bagi kita semuanya. Salam juga bagi saudara-saudariku yang mengikuti ibadah melalui live streaming. Firman Tuhan sebagai kabar baik dalam ibadah kita saat ini diambil dari Injil Lukas pasal 17, dimulai dari ayat 11 sampai ayat 19. Saya akan membacakannya untuk kita semuanya. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, tentu nats ini tidak asing bagi kita, di mana 10 orang kusta yang disembuhkan oleh Yesus, tetapi yang kembali untuk bersyukur memuliakan Tuhan hanya 1 orang. Dan yang 1 orang ini juga adalah seorang Samaria yang menurut pemahaman dan keyakinan Yahudi bahwa orang Samaria ini adalah orang yang tidak baik perilakunya, orang yang tidak diperhitungkan budayanya. Tetapi dari orang yang tidak diperhitungkan oleh orang-orang Yahudi, justru orang-orang yang demikian yang mau memuliakan nama Tuhan. Penyakit kusta menurut pemahaman Yahudi juga adalah penyakit dosa. Jadi jika seseorang menderita penyakit kusta, bahwa Yahudi menganggap bahwa karena mereka melakukan dosa, akibat dari dosanya maka mereka menjadi mendapatkan penyakit menular tersebut. Penyakit kusta berbeda dengan penyakit-penyakit lain. Penyakit kusta dikhususkan memang itu kepada orang-orang yang melakukan dosa, dan bahkan orang Yahudi menyatakan jika seseorang menderita penyakit kusta maka Tuhan tidak senang melihatnya. Itulah pemahaman dari Yahudi tentang penyakit kusta, dan ini dikucilkan. Penyakit kusta dikucilkan, dibuat di suatu tempat dan tidak bisa bercampur, bersahabat, hidup dalam sosial yang normal. Jadi komunitasnya hanya sesama penyakit kusta. Nah, itu dia. Dan mereka mendengar, para penyakit kusta ini mendengar akan mujizat, akan kuasa, akan keluar biasaan dari Yesus. Dan ketika mereka melihat Yesus, mereka minta tolong dan mereka datang kepada Yesus berteriak supaya disembuhkan.
Itulah kronologis dari cerita ini. Oleh sebab itu ada beberapa hal yang mau kita lihat dari nats ini. Yang pertama, nats ini mau menunjukkan kepada kita bahwa ada iman yang sejati. Ke-10 orang kusta memiliki iman yang baik. Kenapa? Karena ketika mereka meminta kesembuhan, Yesus mengatakan pergilah kepada imam-imam. Kenapa dikatakan pergi kepada imam-imam? Karena pada saat itu yang bisa memberikan legalitas agar mereka dapat bersekutu, agar mereka dapat bersosialisasi dengan masyarakat, agar mereka dapat bertambah komunitasnya, harus ada legalisasi dari imam. Makanya disuruh pergilah ke imam. Sebenarnya yang dirasakan oleh ke-10 kusta bukan hanya penyakitnya, tetapi bagaimana sakitnya mereka tidak bisa berhubungan, tidak bisa melakukan aktivitas, tidak bisa bersahabat, tidak bisa berbicara dengan orang-orang normal. Tekolan sahih kulit nai, alayalana subuh ido nasida marsaur dohok na asing, ido nahu macit dingguluni nasida. Kebayang enggak amanginang? Kalau kita tidak diterima oleh orang lain dalam hidup kita. Itu makanya Yesus mengatakan pergilah kepada imam-imam. Tetapi sesampai di tengah jalan, belum sampai ke imam, penyakitnya tahir. Artinya bahwa ke-10 orang kusta itu memiliki iman, Yesus dapat menyembuhkannya, dan mereka mau mengikuti perintah Yesus. Jadi di situ masih ada iman yang baik, percaya dan melakukan perintah Yesus. Percaya dan melakukan perintah Yesus adalah sebuah kesaksian iman yang harus kita perlihatkan di tengah-tengah kehidupan kita. Karena masih dapat kita temukan bagaimana orang menyatakan percaya kepada Yesus tetapi tidak mau melakukan perintahnya. Porsia do Yesus inna. Ale dangulo mangulahon. Nahinalomohon ni rohani Tuhani. Tetapi ke-10 orang kusta percaya kepada Yesus dan mau melakukan perintahnya. Sehingga apa yang terjadi? Kesembuhan terjadi. Apa yang terjadi? Apa yang mereka rindukan terjadi dalam hidupnya. Karena apa? Karena iman mereka yang percaya kepada Yesus dan mau melakukan apa yang dikatakan oleh Yesus, mau melakukan apa yang diperintahkan oleh Yesus. Dan inilah garansi bagi kita orang percaya. Setiap orang yang percaya dan mau melakukan kehendak Tuhan, percayalah apa yang kamu kehendaki, Tuhan akan memberikannya. Yang kedua, nats ini mau menyatakan dalam hidup kita bahwa ternyata dalam hidup ini kehidupan orang percaya, kehidupan orang yang beriman sejati, dia mau bersyukur. Kalau tadi imannya masih baik, normal. Tetapi kehidupan orang yang beriman, kehidupan orang yang imannya benar-benar sejati, dia mau bersyukur dan memuliakan sang pemberi berkat tadi. Ke-10 orang kusta sama-sama memiliki iman yang baik, tetapi hanya satu orang yang memiliki iman yang sejati. Iman yang sejati dia tunjukkan, dia perlihatkan setelah kesembuhan datang, setelah apa yang dia rindukan diberikan oleh Tuhan. Dia datang kepada Tuhan, dia datang kepada Sang Penyembuh, mengucapkan terima kasih, mengucapkan syukur, dan memuliakan nama Tuhan. Anggone siya irang binoto tu dia lau. Bahkan banyak pemahaman-pemahaman dalam kebetulan dalam cerita Alkitab yang 9 itu tidak ada ujungnya lagi, tidak ada ceritanya.
Tapi penafsir-penafsir yang lain mengatakan begini, mereka tidak percaya Yesus yang menyembuhkannya. Yang kedua, mereka pergi juga kepada imam-imam untuk mencari legalitas tadi. Tapi yang pasti, ke-9 orang itu setelah mereka mendapatkan apa yang diinginkan, mereka lupa kepada sang pemberi berkat tadi, yaitu Yesus. Tak persoalan di banana petinga melum sahituinna. Ternyata dalam realita kehidupan bisa terjadi bagi kita. Atar songon nama raha dia manginang, mulut tapi jepok kepeng tudongan, kita minjamkan uang kepada teman, majalo hepengon, apalah satu nggak mampus di iba mulak. Gabe herai iba musim nama marutang tu iba naik marutang. Banyak orang begitu kan? Pinjam jo hepeng biba husay lijoin, nak ilean, le paul ada ulo isali. Lau paulak komatong, lau majalo mabutuh meiba. Buado ida, buado inang, buado amang. Saya berjuhamuin, nak. Dia lupa dengan situasi itu. Atau sebaliknya, ketika berkat melimpah dalam hidupnya, dia lupa kepada sang pemberi berkat tadi dan menyatakan ini adalah hasil karya saya, ini adalah hasil dari kerja keras saya, ini adalah dari perbuatan saya, sehingga dia lupa akan Tuhan sang pemberi berkat tadi. Istilahnya mau ledokon lupa kacang akan kulit nate. Memang saya lupa deh. Hidup orang percaya, jika dia mau dinyatakan beriman sejati, dia harus mampu bersyukur. Dia harus mampu memuliakan sang pemberi berkat. Dan dia harus percaya segala sesuatu dalam hidupnya itu adalah karena pemberian Tuhan. Iman yang sejati. Sotung songon nesia halakihi ta. Le yakin doa udang songonnya deh. Jadi benar roh kita merpungu tu begas jorokan. Jangan lupa akan Tuhan. Jangan lupa akan berkat Tuhan. Jangan lupa akan sesuatu yang telah kita terima dari Tuhan. Hidup kita harus hidup yang penuh syukur. Hidup kita harus hidup yang penuh memuliakan nama Tuhan. Hidup kita harus hidup yang penuh dengan damai dari Tuhan. Yang ketiga, sesuai dengan topik minggu kita saat ini, imanmu yang menyelamatkanmu. Jika kita melihat perjalanan dari ke-10 orang kusta, ternyata si orang Samaria, dia bukan hanya selamat secara fisik, tetapi dia selamat secara rohani. Kesembuhan yang dia terima bukan hanya kesembuhan secara fisik, tetapi kesembuhan yang dia terima adalah kesembuhan secara rohani. Molonesia halaki yang 9 orang, mereka hanya memikirkan kusta secara fisik. Mereka tidak memikirkan kusta secara rohani. Tetapi orang Samaria, karena imannya sejati kepada Tuhan, sehingga dia tidak hanya mendapatkan kesembuhan kusta secara fisik, tetapi dia mendapatkan kesembuhan kusta secara rohani. Rohaninya menjadi segar, imannya menjadi bertambah kuat, dan dia tetap hidup di dalam syukur. Imanmu yang menyelamatkan. Tentu ini menjadi perenungan yang berharga bagi kita saat ini. Jika dikatakan haporsiau mido palua hokonina, bagaimana kita memperlihatkan orang percaya
menunjukkan, memperlihatkan dalam kehidupannya bahwa dia orang-orang yang benar-benar ditebus oleh Tuhan. Saya mau bertanya ini, apa berkat yang paling berharga yang kita terima dari Tuhan? Jabutaido na martabaya kamanginang, mulutabba jabuta, mobil taido na martabba, artataido na martabba ido, pasu-pasu na umarganata jalos ya Tuhan. Apa berkat yang berharga yang kita terima dari Tuhan? Keselamatan. Dan itulah berkat yang paling berharga. Kita telah diselamatkan. Dan dinyatakan melalui nats ini, imanmu lah yang menyelamatkan kau. Lantas bagaimana orang percaya saat ini, orang yang mengakui bahwa imannya telah diselamatkan, bagaimana dia berperilaku setiap harinya, setiap saat? Porsia doawi padua Tuhaninna. Hape hulan na manggusi, hulan na pahata-hata donganna. Emang begitu orang yang diselamatkan oleh Tuhan? Saya percaya kepada Tuhan. Aleholan naneng mabay merbada. Dang boi jaga si makudakna. Mulutnya tidak bisa dijaga. Merbada macol maun. Itu orang, ciri-ciri orang yang menerima keselamatan. Ase boto hamu kamanginang. Iko naung do nguluni na porsia songonon. Dang sude na binoto babuau tu jolma. Tidak semua apa yang kita ketahui kita beritahukan kepada orang lain. Jika itu menjadi perpecahan, jika itu akan menunjukkan, akan memperlihatkan dosa, tahu saya katakan. Anggo dipertikis yunengon, so iboto pengai hatahon, so diida pengai hatahon, katanya. Orang yang selalu menyatakan katanya, dan katanya, itu adalah ciri-ciri orang yang tidak beriman sejati. Itu adalah ciri-ciri orang yang tidak memiliki iman bahwa dia diselamatkan oleh Tuhan. Aku do hita songoni, ido halakin na. Ni suku kalakon, imbada halakat do maddo tuawin na. Tidak semua. Kita harus perlihatkan bahwa kita orang yang diselamatkan dari perilaku dan perbuatan kita setiap saat. Nats kita menyuarakan kepada kita saat ini, imanmu yang menyelamatkanmu. Perlihatkan imanmu bahwa engkau, bahwa kita adalah benar-benar orang-orang yang diselamatkan oleh Tuhan. Karena ada pernah tokoh NU mengatakan begini, halak Kristen itu tabuinna. Anggo hami dang tengah ada bahasa inna. Ngamelu halak Kristen ini. Udah orang Kristen sudah diselamatkan. Kami ini belum. Kami masih menunggu. Aleholanon. Dang porsia gudang dobe halak Kristen ini naso porsia naung pinelua ibanenna. Bahasa gudang dope harohaon naso pineluan ni Kristus. Ternyata juga dalam realita, dalam komunitas kita, kadang kita begitu. Oleh sebab itu dengan tegas nats ini menyuarakan kepada kita, kita jangan hanya menerima kesembuhan kusta secara fisik, tetapi kita harus menerima kesembuhan kusta secara rohani. Bagaimana hati kita yang selalu hidup di dalam kebencian, kedengkian, iri hati dan lainnya. Dengan kuasa Tuhan, hendaknya itu hilang dan pergi dari hidup kita. Anggo perdagingon dosongoni di. Manggohula perdagingon pasu-pasu perdagingon depenang teguluk di portibion. Si bulis pebudo mangalio pasu-pasu perdagingon. Ido ben nagudang jalma marpe kusugihan. Dang madokot jago si bulis tidak. Kalau hanya berkat secara rohani. Tetapi yang kita rindukan orang percaya adalah kita diberkati secara fisik dan kita diberkati juga secara rohani.
Berkat secara rohani itu akan kita perlihatkan dalam realita kehidupan kita, sehingga kita sampai kepada tujuan hidup kita, hidup bersama Bapa di sorga. Itulah cita-cita orang beriman. Itulah cita-cita orang percaya. Mengulu rabdoh Tuhani di surga hasonangan. Ida tahia kamanginang. Enggak siap, ngeregu biau. Baru nasolo dang surgui cita-cita ni haporsiota. Daong. Ini baru ala kon naik. Na bingung dah mo teh so na soyado pa dito gugugu suara nomor jami den naramu. Ido tahe surgui do sebelum nito dita. Ido. Bangaragu biau baru naik. Songon na hurangah do. Ay may manganggojol masal makatay surgo mamabir do. Aleng ko makatay pantai, view-view na dengan wisata-wisata agak menarik barangkali ya. Aleng ko makatay surgo. Pera jantungon do piete. Bado. Ayalan mulo ni hata surgo tulen sia do inna bahasa. Yaitu kamu do anggota kini Tuhan idang adong lensia do naso lensia dek. Ido tahe surga ido sebelum nito dita. Amin. Amin. Ido unang ragu. Anggo pertibio persatu kinat do. Mau lo haci peta tahu di pertibion. Dang dia maribakon hasonanga sogot naiko jalota sia Tuhani. Oleh sebab itu nats ini menyuarakan kembali kepada kita, apapun yang kita derita saat ini, hamaolon nasungo dia peta rasaho di bagasa tikion. Percayalah, Tuhan mampu menolong kita. Dan itulah menjadi sesuatu yang harus kita renungkan, bahwa Yesus yang kita sembah adalah Yesus yang sempurna, yang mampu menolong hidup kita. Oleh sebab itu dengan nats ini mari kita menjadi orang percaya yang beriman sejati, yang mau bersyukur kepada Tuhan, yang mau memuliakan nama Tuhan, dan tetaplah percaya bahwa Tuhan yang kita sembah mampu menolong, menopang, dan memperbarui hidup kita semakin hari semakin sempurna. Terberkatilah kita dengan firman ini, kiranya Bapak Ibu Saudara-saudari semakin diberkati dan dikuatkan menjalani hari-hari kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi atas firman-Mu kabar baik yang Tuhan sampaikan kepada kami, yang mengingatkan kami agar kami tetap setia di dalam iman, dan hendaknya kami menjadi pemilik iman yang sejati, yang menerima berkat secara fisik dan secara rohani, dan mau mensyukuri apa yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Bapa di dalam kerajaan surga, pada saat ini kami mau berdoa buat seluruh jemaat-Mu, mulai dari anak-anak, dewasa dan orang tua. Berkati hidup mereka. Bagi anak-anak kami ya Tuhan, berkati mereka dalam studinya. Bagi yang mau mencari pekerjaan, kiranya Tuhan tunjukkan pekerjaan. Dan bagi anak-anak Tuhan yang merindukan pasangan hidup, kiranya juga menunjukkan pasangan hidup yang sepadan dengan mereka ya Tuhan. Bapa di dalam kerajaan surga, kami juga mau berdoa buat seluruh jemaat-Mu, orang tua yang sudah bekerja, kiranya seluruh aktivitasnya, pekerjaannya Tuhan berkati. Apapun aktivitasnya, apapun pekerjaannya, pribadi lepas pribadi, dalam berbagai profesi, Tuhan mendahuluinya sehingga berkat semakin melimpah dalam hidupnya. Pada saat ini kami mau berdoa buat jemaat-Mu yang tengah sakit saat ini, yang berbaring di rumah sakit, yang sedang dalam pemulihan di rumahnya. Hendaknya Tuhan menjamah tubuhnya dan perlihatkan kuasa-Mu sehingga sakit penyakit dalam tubuhnya dapat pergi begitu saja dan tubuhnya dapat sehat, pulih seperti sedia kala. Bapa di dalam kerajaan surga, pada saat ini juga kami mau berdoa buat saudara-saudari kami yang terdampak bencana alam di Tarutung. Kiranya Tuhan menguatkan mereka, kiranya Tuhan mencukupkan segala sesuatu dalam hidupnya,
Dan kami percaya dengan kuasa-Mu Tuhan dapat memberhentikan goncangan-goncangan tersebut. Karena kami dengar, kami tahu bahwa goncangan itu masih ada. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di kerajaan sorga, berikan kekuatan dan hentikan ya Tuhan goncangan gempa bumi yang ada di Tapanuli Utara, secara khusus di kota Tarutung. Bapa di dalam kerajaan surga, kami mau berdoa juga buat saudara-saudari kami yang berulang tahun 1 minggu ini, terkhusus hari ini. Tuhan telah menambahkan umur kepada mereka. Pasti kami dan percaya bahwa Tuhan akan menambahkan berkat-berkat yang lain, baik itu ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan. Kami juga mau berdoa buat seluruh program gerejamu. Kiranya seluruh program gerejamu dapat berjalan dengan baik, sehingga akan terlihat bahwa gerejamu juga ikut serta untuk menopang, mendukung segala sesuatu yang telah direncanakan oleh gerejamu. Dan segala rangkaian kegiatan hanya untuk memuliakan nama-Mu saja. Bapa di dalam kerajaan surga, banyak sungguh yang kami rindukan dalam hidup kami, pribadi lepas pribadi. Kami serahkan ke tangan pengasihan Tuhan dan kehendak-Mu yang jadi. Kami serahkan hidup kami, ampunkan kami dari segala dosa kami, agar kami semakin layak memuji dan memuliakan nama-Mu. Terpujilah Engkau ya Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Amin. Kita bernyanyi dan memberikan persembahan ke pusat dan bantuan kita ke bencana alam yang ada di Tarutung. Kita bernyanyi.
saluna. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan damai sejahtera dari Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Demikian pelayanan yang dapat kami sampaikan untuk kita semuanya. Kiranya seluruh pelayanan hari ini Tuhanlah yang menyempurnakannya. Horas, Tuhan memberkati.